Halo, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, kali ini saya ingin kembali membahas beberapa emiten pilihan member grup Telegram. Untuk Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link di deskripsi untuk join di grup Telegram. Anda bisa melihat ada link channel Telegram, Anda bisa follow link channel Telegramnya agar analisa-analisa saya tidak tertiban oleh chat diskusi yang lainnya. Selanjutnya Anda bisa buka profil channel Telegram saya. Di dalam profil channel Telegram ada link untuk didirect ke link grup ya. Anda bisa klik link grupnya di profil channel Telegram saya. Oke, untuk saham yang pertama saya mau bahas Elsa. Di sini kalau kita lihat di time frame majornya atau di trend majornya ya, Elsa saat ini belum memiliki tren yang positif, lebih cenderung tren kecilnya ya. Ini tren kecilnya menguji support, harusnya berhadapan dengan support. Artinya ada peluang Elsa akan menguji supportnya nih. Belum ada tanda-tanda tren positifnya ya. Nah, so bagi Anda yang sudah punya di atas, apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya wait and see dulu. Ya, ini masih belum ada tren yang cukup menarik atau positif untuk pergerakan ESA ke depan. Kita harus menunggu ESA kembali rebound dan mulai memiliki tren positifnya. Kita coba lihat uh, foreign-nya. Untuk hari ini foreign net sell ya, tidak ada pembelian, tidak ada akumulasi, full net sell di 400.000 lot. Dan kita coba lihat bandarmologinya Elsa. Untuk hari ini lebih cenderung distribusi bandarnya nih, 11.000 lot nih masing-masing rata-rata. AK, YU, LG buang 11.000 lot kurang lebih rata-rata ya. Artinya memang belum ada sentimen positif juga untuk Elsa, dan harusnya kita masih wait and see di saham Elsa, dan saya rasa belum bisa menjadi saham atau emiten pilihan untuk kita bisa entry di Elsa. Selanjutnya kita punya Kota di sini ada descending broadening wedge ya. Kalau descending broadening wedge ini bagian dari pattern reversal bearish. Descending broadening wedge, oh sorry, ascending broadening wedge. Ascending broadening wedge ini adalah reversal uh, pattern bearish. Dan kalau kita lihat hasil dari breakdown dari trendline ascending broadening wedge-nya, ini berpotensi saat ini kota menguji level 95. Level 95 ini memang harus kita cermati. Tujuannya kan ke 95. Kita lihat di 95 ada rebound nggak? Kalau misalkan ada rebound ya berarti dia akan kembali menguji level 135-nya lagi. Tapi kalau tak mampu rebound 95-nya maka dia akan terus turun. So kalau kita lihat dari tren besarnya ini tendensinya udah mulai bearish trend ya. Harusnya kita tidak mengambil spekulasi atau mengambil keputusan untuk entry di kota. So apa yang Anda harus lakukan ketika Anda punya barang di atas? Anda harus perhatikan level 95-nya. Kalau dia terus turun ke bawah, di bawah 95 Anda harus cut loss. Artinya apabila kota bertahan di bawah level 95, pertimbangkan untuk cut loss. Oke, selanjutnya kita coba lihat bandarmologinya kota. Untuk hari ini kota lebih cenderung didistribusi oleh bandar. XA, YP, BQ ini 261.000, 178.000, 133.000, dibandingkan ini lebih besar distribusinya ya daripada akumulasinya. Mungkin bisa kita lihat, nah, ini lebih cenderung distribusinya lebih besar. Kita lihat foreign-nya atau asingnya.
Forex-nya ini kemarin di tanggal 24 November ini jualan besar-besaran nih asingnya, maka ini sisa-sisanya mungkin ya. Ini ada 200.000, kemarin itu ada 3 juta lot dibuang dari broker asing ya, bandar asing. So untuk kita simpulkan, sekarang kota tidak layak untuk dijadikan emiten pilihan untuk bisa Anda entry di sana, di saham kota ya. Masih banyak lah saham-saham yang lebih menarik dan bagus untuk kita cermati. Selanjutnya kita punya Mari. Mari ini kalau kita lihat untuk tren kecilnya saat ini memang sedang sideways ya, sedang sideways. So kalau misalkan kita melihat ada pergerakan naik hari ini positif 5%. Di sini juga ada indikasi golden cross-nya sudah menghadap ke atas ya. Kalau Anda sudah punya di bawah target-target Mari yang bisa kita jadikan area target, di sini ada terdekatnya di level 464, selanjutnya ada di 496 ya. Ini kita coba lihat dulu pergerakan saham Mari. Apabila mampu breakout dari 464, maka target selanjutnya ada di 496. Nah, kita lihat lagi di 496. Apabila mampu bertahan di atas 496, maka target selanjutnya ada di 556. Namun apabila harga tidak mampu bertahan di atas 496, saham Mari akan kembali koreksi, setidaknya menguji ke 460 lagi. Dan kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah setelah dia menguji 496 kembali turun, dan ini ada potensi dia akan sideways ya. Kalau misalkan dia naik terus dia turun ke bawah nih akan sideways, karena di sini kita lihat ini ada indikasi ruang base, area base nih. Di sini dia akan sideways di sini sampai nanti kita melihat ada pergerakan naik untuk breakout dari base-nya, atau dia turun ke bawah untuk breakdown ya, kembali melanjutkan tren bearish-nya. Saat ini memang ada indikasi awal mula dari bearish trend untuk saham Mari. Kita lihat ke depannya seperti apa ya, nanti kita lihat lagi nanti ke depannya gimana. Selanjutnya kita coba lihat bandarmologinya, forex-nya dulu ya. Mari. Hari ini asing mulai akumulasi ya, udah 2 hari terakhir asing mulai akumulasi. Net buy-nya ada 6 juta lot hari ini. Total ada kisaran sekitar 8 juta lot dalam 2 hari terakhir asing mengakumulasi. Selanjutnya kita coba lihat bandarmologinya. Kalau kita melihat bandarmologi saat ini lebih cenderung diakumulasi bandar. Ada pembelian yang cukup signifikan ya. Ini ada yang beli KZ itu total masih menyimpan barang di harga 460, average price-nya masih punya barang sekitar 119 ribuan. Maka masih potensial Mari akan melanjutkan kenaikannya, setidaknya menguji resisten terdekatnya di 496. So kalau misalkan Anda yang sudah punya barang, Anda bisa jadikan 49 ini sebagai target dulu ya. Kalau untuk Anda yang belum punya barang, apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh spekulasi entry ya. Dia turun ke bawah, turun dari 428, Anda bisa exit, Anda bisa buang dulu. Kalau dia turun dari 428, artinya 426, 424 bisa Anda jadikan level stop loss. Ini sifatnya spekulasi, tapi Anda boleh coba-coba entry di situ ya. Untuk selanjutnya kita punya MTEL. Nah, MTEL ini menarik nih. MTEL dari sejak IPO ini dibanting habis-habisan.
Apa yang Anda harus lakukan ketika Anda beli saham IPO-nya tapi dibanting? Kalau saya rasa MTEL ini, ke depan menarik ya karena dia menguasai, industrinya. Ini kan telekomunikasi ya, tower. Nah, MTEL ini punya tower terbanyak di Indonesia. Maka prospek bisnisnya pun seharusnya lebih lebih terbuka lebar karena mungkin ada persaingan bisnis yang, mmm, namanya BUMN ya. Kalau BUMN ini kan, biasanya punya punya sedikit monopoli ya gitu. Kita bisa asumsikan seperti Telkom yang menguasai, industri telekomunikasi dan MTEL ini menguasai, infrastrukturnya dari tower-towernya dan saya rasa untuk saat ini MTEL masih layak untuk di-hold walaupun dibanting-banting. Bahkan kalaupun Anda masih punya budget seharusnya Anda terus akumulasi aja MTEL-nya ya. Kita boleh perhatikan TOWR ya, TOWR terus Tebik, ini harganya udah di seribuan, sudah direspon market di atas harga 1.000. Bahkan Tebik ini udah masuk di harga 3.000-an. MTEL ini masih eh, di bawah 1.000 di 775. Artinya secara valuasi memang belum tentu murah, tapi secara nominal dan respon market ke depan seharusnya bisa dikerek minimal ke 1.000 juga lah. Saya optimis MTEL ini punya punya prospek bisnis yang bagus. Kita coba lihat forensnya. MTEL ini memang forensnya ya asingnya memang dari sejak IPO asing mulai distribusi dan jangan panik selling. Kalau panik selling, wah makin hancur kita. Namun kalau kita lihat volumenya, ini sudah mulai mereda kok sebetulnya. Dari 200 juta, 144 juta, 83 juta, dan 23 juta. Ini distribusinya semakin lama-lama volumenya semakin kecil. Artinya barangnya sudah mulai habis. Artinya mungkin 2, 3, 4 hari ke depan udah mulai bisa rebound. Ya semoga aja. Udah taking profit, mulai serok-serok lagi asingnya. Kita coba lihat bandarmologinya di MTEL. Ya, CC ini akumulasi 349.000 lot. Nah, lebih cenderung diakumulasi oleh bandar ya, 349 lot. Artinya apa? Yang seperti saya bilang tadi, seharusnya kalau Anda masih punya budget, Anda boleh terus akumulasi di MTEL. MTEL masih punya prospek yang cukup terang di industri telekomunikasi sebagai bagian dari infrastrukturnya ya. Ini udah mulai diakumulasi dan kita coba lihat bagaimana perkembangan MTEL ke depan. Kalau misalkan untuk analisa teknikal, saya belum bisa terlalu banyak analisa saham-saham IPO ya. Siapapun juga nggak akan bisa secara jangka menengah ke depan karena belum terbentuk pola di saham-saham yang baru IPO. Setidaknya Anda harus menunggu 3 minggu. Kalau saya boleh saran ketika Anda mau analisa saham atau entry di saham yang baru IPO, Anda harus lihat dulu respon pasar selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu ini kan udah kelihatan pembentukan pola candlenya, lalu respon pasarnya seperti apa. Itu Anda udah bisa menganalisa ketika sudah 3 minggu berjalan setelah tanggal IPO. Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan isu-isu atau prospek-prospek ke depan dalam perjalanan bisnis MTEL ke depan. Dan kita berharap, sama-sama berharap semoga MTEL kembali setidaknya menguji 850-nya lagi. Oke. Selanjutnya kita punya BBTN. BBTN ini ada kecenderungan ya, di sini ada penan sebetulnya. 1 November nih ternyata ada apa namanya? Ada suggest ya. Ada suggest di 1 November nih di sini ya 1 November. Belinya di 17, saat ini di 18.20.
harusnya sudah profit dan sudah sampai target 18.50, sudah sempat sampai target. Saya hapus dulu suggest-nya karena sudah expired ya, sudah sampai target profit dan sudah mulai koreksi. So, apa yang terjadi pada emiten BBTN ini perlu diperhatikan. Sebelumnya saya melihat di sini ada penan, tapi penannya mulai masuk lagi nih. Nah, ini harus diperhatikan, di sini ada rising wedge. Perlu diantisipasi rising wedge-nya. So, kalau kita boleh bikin roadmap sekarang ya. Nah, ini adalah level-level krusial di sini. 18.50 apabila diuji lagi, saya coba simulasikan harga turun ke bawah, dia akan mantul naik ke atas lagi menguji 1850, terjauhnya di 1900. Apabila tak mampu bertahan di atas 1850 sampai dengan 1900, maka potensinya BBTN akan turun jatuh ke bawah menguji kembali ke 1675-nya yang menjadi support kuatnya. Untuk saat ini apa yang harus kita lakukan, sebaiknya wait and see karena di sini juga masih ada ini ya, mother bar. Ini hati-hati bisa jadi bearish harami, maka cenderungnya juga turun ke bawah, dan ini yang perlu kita antisipasi. Bagi Anda yang punya barang di atas, saya boleh sarankan untuk melakukan stop loss di kisaran di sini. Sebetulnya idealnya sih di 1750 untuk stop loss ya. Takutnya kalau Anda jadikan 1800 ini menjadi support, Anda cut loss di sini, harga turun ke bawah, ini mulai rebound lagi ke atas. Takutnya gitu. Maka idealnya 1750 bisa Anda jadikan level support atau level stop loss. Asumsinya kalau misalkan turun ke bawah, candlenya turun ke bawah ya, turun ke bawah, ini kan udah breakout dari neckline yang di bawah. Artinya ada tendensi dia akan menguji support-support di bawahnya. Maka 1750 bisa Anda jadikan level stop loss. So, kalau Anda yang masih punya barang di bawah belum TP, Anda boleh realisasikan dulu TP-nya karena ini ada rising wedge, kecenderungannya ada reversal pattern bearish. Kita coba lihat asingnya di BBTN ya. Hari ini seperti apa pergerakan asingnya? Asingnya net selling, net distribusi 12 juta lot, ini cukup besar sekali volumenya. 12 juta lot asing mendistribusikan barang. Lalu kita lihat bandarmologinya untuk hari ini. Nah, ini agak signifikan ya. 6, 7, 8 masih ada akumulasi yang tipis ya dibandingkan distribusinya. Tipis. Kalau kita lihat lebih cenderung di distribusi, tapi volumenya belum besar, masih tipis distribusinya dibandingkan akumulasi yang cukup terlihat. Di sini ada 68.000, 10.000, 8.000. Saya lihat tiga level ini aja. Lalu distribusinya 47 paling besar. Artinya lebih cenderung lebih banyak akumulasi untuk bandarmologinya. So, apa yang harus kita lakukan di BBTN ini, wait and see bagi Anda yang belum punya barang. Jangan entry dulu di BBTN. Risk-nya masih cukup besar karena takutnya benar-benar terjadi rising wedge. Oke. Selanjutnya untuk bearish. Bearish ini terlihat masih sideways ya. Dan kalau sebelumnya saya sudah buat area. Di sini ada area base. Apabila dia turun ke bawah melewati level 2000, maka dia akan terus turun kembali menguji 1700-nya. Namun apabila mulai beranjak naik ya, dia harus breakout dari 2300 lah. 2300, keluar dari 2300 maka trennya kembali bullish. Kalau kita lihat seperti ini harusnya lama kelamaan dia breakout dari trendline nih. Ya, saya coba hapus dulu. Saya buat
garis trendline di sini ya. Lalu di sini dia kan ada membentuk sideways. Kalau sideways-nya lama-lama dia naik ke atas, maka tendensinya dia bergerak naik ke atas. Namun kalau misalkan saya coba buat, nah ini kalau dia breakdown, setidaknya dia turun sampai dengan level di bawah 2000, maka tendensinya dia turun ke bawah. Turun ke bawah menguji 1700 ini. Ada support kuat di 1700. Nah, ini kita tunggu aja bagaimana pergerakan bridge ke depan. Untuk saat ini, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda masih punya barang di atas? Kalau saya boleh saran, ini terus aja akumulasi bridge. Bridge ini punya market syariah yang cukup banyak ya, cukup besar market kapitalnya, dan masih berpeluang untuk melanjutkan tren positifnya. Mungkin saat ini sedang dalam masa konsolidasi dan mencari isu-isu terbaik untuk bisa membuat bridge kembali melanjutkan tren positifnya. Kita coba lihat bandarmologinya untuk saham bridge. Untuk hari ini lebih cenderung di distribusi ya, ada 16.000 lot didistribusikan, cenderung lebih didistribusikan oleh BK. Lalu kita coba lihat foreign-nya, asingnya hari ini net jual ya, net sell 616.000. So masih belum ada tanda-tanda positif sejak dari 19 November lalu sampai dengan hari ini lebih cenderung distribusi asingnya ya. Belum ada tanda-tanda akumulasi yang besar ataupun beruntun. So, bagi Anda yang punya barang di atas, boleh Anda wait and see dulu, boleh hold dulu, dan kita tunggu pergerakan bridge selanjutnya. Bagi Anda yang belum punya barang, bagaimana? Di area sideways ini kita boleh apa ya, spekulasi mungkin ya. Anda boleh spekulasi, boleh mulai cicil-cicil beli, tapi Anda harus atur money management Anda. Apabila dia turun ke bawah ke 1700-an, Anda mulai akumulasi lagi. Maka kita boleh buat roadmap, dia akan mantul ke atas, setidaknya dia akan menguji trendline-nya lagi di area 2200-annya ya. Semoga ini benar-benar breakout ke atas ya, dan kita bisa menghasilkan cuan dari hasil pembelian kita selama dalam periode atau dalam fase sideways-nya. Oke. Selanjutnya kita punya baca. Baca ini memang tendensi trennya memang sudah bearish ya. Perhatikan baca punya support ada di 270, dan saat ini memang harusnya baca menguji 270. Kita lihat di 270, ini ada support kuat. Apabila baca mampu bertahan di atas 270, maka bisa jadi baca akan kembali menguji area 318 ya. Namun apabila baca tak mampu bertahan di atas 270, maka baca potensinya akan menguji support-support selanjutnya. Di sini ada support. Sini ada support, lalu di sini ada support yang bisa dijadikan acuan target, dan di sini ada support paling kuatnya di 212. So, untuk saham baca ini saya tidak merekomendasikan untuk dilirik dulu. Anda boleh tinggalkan, hapus dari daftar pantau Anda, karena memang marketnya tidak mendukung dan kurang menarik untuk saham baca. Kita lihat foreign-nya, asingnya hari ini net sell ya 2000 lot, sedikit, hanya sedikit, tapi setidaknya memang 2 hari terakhir nih sorry, 2 hari terakhir distribusi. Kalau kita lihat bandarmologinya untuk baca hari ini lebih ke distribusi ya. Distribusi lebih banyak distribusinya dibandingkan akumulasinya. Oke, hati-hati untuk saham baca, dan Anda perlu perhatikan sekali lagi di level 270-nya. Selanjutnya kita punya BBNI.
Kita punya BBNI dan saya sudah buat suggest sebetulnya di tanggal 17 November lalu ya. Ini waktu marketnya ada di sini, kita beli di 6.800 sampai dengan 7.125. Untuk Anda yang belum follow Instagram saya alf.evolution, Anda boleh follow Instagram saya @alf.evolution untuk dapatkan update-update terbaru, analisa-analisa saya ataupun suggest yang saya lihat ada potensi untuk naik, saya akan share di Instagram. Dan kali ini saya akan buatkan suggest terbaru untuk BBNI. BBNI ini sudah breakout dari neckline-nya. Ada peluang atau ada potensi BBNI kembali melanjutkan tren positifnya, menguji 7.575 dan target-target di atasnya. So dengan begitu saya bisa buatkan suggest baru untuk Anda di BBNI. BBNI tanggal berapa? 26 November 2021 BBNI breakout neckline ya, neckline double bottom. Kita boleh entry di harga penutupan di 7.175 ya, 7.175 dengan target 7575, selanjutnya ada di 7.800, selanjutnya ada di 8.100. Untuk stop loss kita gunakan low di 7.000. Turun dari 7.000 Anda bisa buang, artinya 6.975 bisa Anda jadikan level stop loss. Oke, kita coba lihat bandarmologinya untuk BBNI. Hari ini lebih cenderung didistribusi ya oleh bandar ya, cenderung didistribusi oleh bandar. Dan kita coba lihat asingnya lebih cenderung diakumulasi sejak 2 hari terakhir. Artinya bandar lokal jualan ditampung asing nih. Ada 10 juta lot hari ini ditampung. Maka membuat hari ini BBNI positif 1,41%. Artinya dia sudah bergerak naik dan sudah breakout dari neckline double bottomnya. Ini valid jadi double bottom ketika dia sudah breakout dari neckline. Saya berharap tidak ada false break untuk turun lagi ke bawah, dan saya berharap BBNI ke depan lanjut naik. Walaupun memang dari stokastiknya belum mendukung kuat ya untuk lanjut naik. Jadi kita harus antisipasi juga untuk BBNI ini diuji kembali low hari ini, dan semoga ke depan akan kembali dibawa naik. Semoga ya. Perhatikan masih sifatnya spekulasi, dan saya boleh sarankan dengan adanya momentum stokastiknya yang belum mendukung untuk naik ke atas, maka Anda boleh entry maksimal setidaknya 50% dari budget Anda. Idealnya berapa? Idealnya 20 sampai 30% budget atau porsi yang bisa Anda alokasikan untuk membeli saham BBNI ini. Oke. Selanjutnya kita punya ASA. ASA memiliki tren yang sangat menarik. 45 derajat naik ke atas, bahkan hampir 70 derajat nih ke atas naiknya ya. Dan kali ini kita sudah melihat hari ini ASA positif atau naik 9,57%. Dengan begitu ini bisa kita asumsikan dia akan kembali naik, semoga ya kembali naik, menguji harga tertingginya di 4.000. Kita lihat di 4.000, apabila ASA mampu bertahan di atas level 4.000, maka dia akan bergerak naik ke atas, setidaknya menguji 4.400 sampai dengan 4.800. So kalau misalkan Anda melihat ASA tak mampu bertahan di atas 4.000,
maka ada peluang ASA kembali menguji 4.500-nya lagi ya. Karena kalau kita lihat memang kisaran 4.500 ini ada base di sini. Harga bergerak ya sering di kisaran 4.400 sampai dengan 4.600. Maka area ini bisa kita jadikan area base yang membuat harga akan bertahan di sini sampai dengan memiliki tren terbarunya. Kita coba lihat asing di saham ASA. Saat ini asing akumulasi ya. Nah, ini asing akumulasi sangat besar, volumenya 31 juta lot ya. Akumulasi asing hari ini. Dan kita lihat bandarmologinya di ASA. Hari ini lebih cenderung juga bandar mengakumulasi ya. Bandar lebih cenderung juga mengakumulasi, lebih banyak akumulasi daripada distribusinya, maka memang ASA memiliki potensi menguji 4.000-nya. Semoga aja 4.000-nya juga breakout dan 4.400 sampai dengan 4.800 bisa terlampaui. Oke. Selanjutnya kita punya TLKM. TLKM hari ini ditutup positif 5,26%. Ini sangat menarik ya. Ini sangat cukup menarik. Dia ada resisten di 4.110. Kita coba lihat major trendnya. Nah, ini ada resisten yang cukup kuat di 4.110. Apabila TLKM mampu bertahan di atas 4.110, maka target selanjutnya kita punya resisten di 4.500. Namun dengan begini saya sih optimis ya. 2 minggu ke depan TLKM tendensinya uptrend. Saya optimis 2 minggu ke depan TLKM potensinya uptrend, namun kita harus perhatikan di area 4.110 apabila tak mampu bertahan di atas 4.110, maka berpeluang TLKM kembali menguji 3.600-nya. Ini yang perlu kita antisipasi. Tapi sebetulnya secara probability saya masih bilang probability-nya 60%, tendensinya atau peluangnya mungkin ke depan TLKM akan mampu bertahan di atas 4.110 ya. Kita coba lihat pergerakan bandarmologinya di saham TLKM. Untuk hari ini wow, ini cukup signifikan akumulasinya ya, bandar akumulasi sangat signifikan di saham TLKM. Lebih cukup banyak nih, ada ratusan ribu lot ya dibandingkan distribusinya. Lalu kita coba lihat pergerakan asing di saham TLKM. Wow, ada 400 juta lot asing mengakumulasi saham Telkom hari ini. Dan ini cukup menarik ke depannya, maka ditambah sentimen asing akumulasi, bandar akumulasi, saya optimis 4.110-nya akan di break. So untuk Anda yang sudah punya barang, bagaimana Anda boleh hold. Lalu apabila Anda yang belum punya barang, bagaimana Anda boleh spekulasi entry ya saat ini dengan target terdekat dulu di 4.110. Dan perhatikan Anda punya risknya juga cukup jauh. Di sini ada support minor terdekat ada di 3.780. Artinya kalau kita ukur dari harga Anda beli, katakanlah Anda langsung dapat di harga closing di 4.000, ada sekitar 5,83%. Risknya cukup cukup lumayan ya dibandingkan profitnya. Ini terdekatnya ada di 2,78%. Dan kalau mampu bertahan di atas 4.110, maka targetnya ada di 4.500. Ini ada kisaran 12% naik ke atas, dan kita berharap akan sampai ke 4.500. So artinya boleh saya simpulkan risknya sekitar 5%, taking profit terjauhnya ada di 12%. Ini masih cukup worth it kalau Anda ikutan masuk di 4.000 ya. Untuk selanjutnya kita punya WSKT. WSKT ini masih belum punya sentimen yang positif ya. Apalagi kalau nggak salah sebelumnya WSKT ini punya
punya rilis hutang ya, waktu itu saya ngelihat kalau nggak salah. Punya hutang yang cukup besar yang membuat emiten ini belum bisa berkembang terlalu agresif. Artinya perusahaan-perusahaan kontraktor pun juga sebetulnya perlu Anda antisipasi. Kenapa? Karena untuk menjalankan bisnisnya, dia seperti gali lubang tutup lubang. Dapat proyek, lalu dia hutang untuk menjalankan proyeknya. Dan ini sama seperti hidup kan. Kalau gali lubang tutup lubang ini ya saya rasa kurang sehat dan cenderung lebih besar hutangnya. Hutangnya besar sekali ini saham-saham eh, kontraktor seperti ini. So, apa yang harus kita lakukan untuk di saham WSKT sebaiknya tidak layak untuk trading swing ya di saham-saham kontraktor seperti ini, apalagi kita melihat memang tendensi trennya ini lebih cenderung bearish trend. Dan kalau saya boleh buat roadmap saat ini, roadmapnya tendensinya dia bearish turun ke bawah, menguji setidaknya 775, terjauhnya ada di 715. Ini yang perlu kita antisipasi. Ini major targetnya ya. Bisa jadi dia turun naik, tapi tendensinya dia turun ke bawah. Ini yang perlu kita antisipasi, apalagi kita melihat di sini sebetulnya ada head and shoulders, ini kepalanya, ini pundak kanan, ini pundak kiri, nih ada neckline-nya di break, maka dia akan terus turun ke bawah. Saya rasa WSKT masih harus dihindari dulu ya, dan nggak perlu dipantau ke depannya bagaimana. Kita tunggu sampai benar-benar WSKT memiliki tren yang positif, baru boleh kita lirik dan kita masukkan ke dalam daftar pantau kita. Kita coba lihat pergerakan asing di saham WSKT. Hari ini memang asing ada akumulasi 100.000 lot. Nah, ini kalau kita lihat ada akumulasi selama 2 hari terakhir ya. Tapi kalau kita lihat pada tanggal 12 November ini ada 10 juta lot yang dibuang oleh asing. Ini cukup signifikan, eh, rasanya tuh dibuang itu nggak enak. Dan ini membuat harga jatuh. Kalau kita lihat bandarmologinya hari ini di WSKT lebih cenderung distribusi lebih besar daripada akumulasi. Oh, mungkin tipis ya, beda tipis. Beda tipis lebih besar akumulasinya nih kalau kita lihat. Ya, lebih cenderung lebih besar akumulasi tapi tipis. Ini yang membuat harga bertahan di atas area 820. Perhatikan 820. Apabila mampu bertahan di atas 820 masih ada peluang WSKT menguji 885-nya. Namun apabila WSKT tidak mampu bertahan di atas 820, maka WSKT berpeluang turun menguji support terdekatnya ada di 790. Waspadai emiten WSKT dan hapus dari daftar pantau Anda untuk saat ini. Selanjutnya kita punya BFIN. BFIN ini ada symmetrical triangle ya. Pada tanggal 17 November lalu saya sudah buat roadmap ketika itu BFIN breakout dari symmetrical triangle-nya ya. Ini tapi dia masuk lagi false break dan stop loss-nya ada di level 1000. Dengan begitu level 1000-nya belum disentuh, belum stop loss ya, belum kita lakukan penjualan. Namun apabila harga semakin turun ke bawah dan bertahan di bawah level 1000, maka kita pertimbangkan untuk cut loss dulu atau buang dulu barangnya sampai dia benar-benar kembali melanjutkan tren positifnya lagi atau breakout dari trendline up-nya. Maka yang perlu kita antisipasi kalau BFIN ini bertahan di bawah 1000, maka yang ditakuti adalah dia akan turun menguji level kisaran 750-an, 780-an lah ya. Dan ini yang perlu kita antisipasi, maka level 1000 kita bisa jadikan area stop loss. Kita lihat pergerakan asing untuk saham BFIN untuk hari ini. BFIN net buy ya, net akumulasi 4.388.000 lot untuk saat ini, dan ini terus diakumulasi asing. Ini menarik sebetulnya.
kalau kita lihat dari trennya ini symmetrical triangle memang ada potensi melanjutkan dan ini terus diakumulasi oleh asing ya. Wow, ya asing terus mengakumulasi ya sejak sejak November ya, awal November diakumulasi terus sama asing. Kalau kita lihat BFIN, bandarmologinya lebih cenderung juga sebetulnya diakumulasi juga ya, lebih cenderung diakumulasi ya. Oh, lebih banyak distribusi ya, beda-beda tipis lah ya. Ini 3 ribuan, ada 3 ribuan, tapi di bawahnya ini ada 1.400 dan ratusan ya. Dan lebih cenderung beda tipis lah ya, lebih didistribusi oleh bandar. So, apa yang harus kita lakukan saat ini, wait and see dulu sampai dia benar-benar turun di bawah 1.000. Bahkan dia turun di bawah 1.000 dan closing di bawah 1.000, boleh kita pertimbangkan cut loss dulu. Atau kalau Anda mau hold juga sebetulnya boleh. Sebetulnya saya buatkan support yang paling ideal ada di 980. Turun di bawah 980 maka tendensinya dia akan terus turun ke bawah. Oke. Untuk saat ini kita harus wait and see dulu lah. Artinya saya ganti di stop lossnya di 975. 975 ya, saya revisi stop lossnya 975, satu tick di bawah 980. So kita harus tunggu dulu ke depan BFIN ini kembali melanjutkan tren bullishnya dan kita lihat apakah mampu bertahan di atas 1.000. Apabila mampu bertahan di atas 1.000 maka peluangnya ke depan BFIN akan melanjutkan kenaikannya dan setidaknya akan menguji kembali resisten high-nya di 1.230. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Mungkin cukup dari saya untuk analisa saham pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan membantu Anda untuk mengambil keputusan transaksi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Alfian, sampai jumpa. Terima kasih.